kerjasama dengan BRIN ini juga benar-benar bagus karena mereka memastikan bahwa ada anchor buyer dari gabah, dan harga gabahnya juga bukan harga gabah yang rendah, tetapi harga gabah yang dijaga tingkat keekonomiannya itu cukup bagus, bahkan lebih bagus dari harga pasaran seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan dari istilahnya dari modal CSR yang mungkin berapa persennya ya? Cuma 3-5% modalnya itu bisa menghasilkan perputaran ekonomi sampai 7,6 miliar dalam satu kali panen gitu ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Ayo Buka Mata. Hari ini kita akan membahas tentang program-program CSR dari PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Terkait hal ini, PGN sebagai subholding gas Pertamina punya cara yang unik dan membumi untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat berkelanjutan, nggak cuma datang, kasih bantuan lalu selesai. Nah, seperti apa? Di samping saya sudah hadir Bapak Krisdian Wedakdoadi sebagai Division Head CSR PGN yang akrab disapa dengan Pak Dodo. Selamat pagi Pak Dodo. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di tengah jadwal yang padat nih Pak. Kalau kita bicara CSR ini kan banyak orang awam yang mengidentikan CSR itu sebagai bantuan yang instan. Tapi setahun terakhir yang saya baca nih di media bahwa PGN fokus pada kemandirian energi. Nah, itu bisa dijelaskan Pak terkait program CSR yang lebih fokus pada kemandirian energi ini seperti apa? Baik. Inti dari kegiatan CSR-nya kami, perusahaan gas negara sebagai subholding gasnya Pertamina, ini adalah bagaimana upaya kami itu meningkatkan kemandirian energi masyarakat sebenarnya. Jadi tidak hanya di energi, tagline-nya kami memang energizing Indonesia gitu ya, atau energizing you gitu ya. Kami mencoba mengejawantahkan tagline perusahaan untuk bagaimana diejawantahkan di grassroots di masyarakat. Nah, selama ini seringkali kita mendengar bahwa program Corporate Social Responsibility itu adalah sebuah program bagaimana membantu masyarakat, tapi seringkali aplikasinya di lapangan itu bentuknya instan. Maksudnya instan adalah ketika memberikan bantuan ya sekedar memberikan bantuan saja, tetapi tidak difikirkan bagaimana keberlanjutan dari program itu, bagaimana kemandirian dari masyarakat itu bisa tumbuh gitu ya. Karena kita tentunya ingin bahwa program CSR ini bisa sustainability-nya bisa mempunyai dampak yang paling optimum, baik untuk masyarakat, untuk stakeholder maupun juga buat perusahaan sendiri gitu kalau kita ingin naik ke level berikutnya dalam program CSR. Nah, dari 3 pilar program utama yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, sosial, kami mencoba mencari pendekatan yang paling mempunyai dampak optimum. Seperti apa sih misalnya gitu ya, itu nanti bisa kita kulik misalnya di next sesi gitu ya. Seperti apa program yang kami maksud meningkatkan kemandirian masyarakat tersebut gitu. Ada dari 3 pilar itu prioritasnya sekarang lebih ke mana Pak? Tiga-tiganya merupakan prioritas utama Bu. Jadi dari sisi lingkungan, dari sisi sosial maupun dari sisi ekonomi kita mencoba untuk bisa menyamaratakan bagaimana kita bisa continuous improvement dari kegiatan CSR kami. Akan tetapi kami sebagai perusahaan energi tentunya kami melihat bahwa bagaimana peran kami sebagai BUMN juga bisa mendukung program dari pemerintah juga, dari Pak Presiden Prabowo, misalnya terkait dengan ketahanan pangan, misalnya dengan ketahanan energi, misalnya ketahanan sosial di masyarakat. Apa yang bisa kami lakukan? Nah, ini boleh kami ceritakan? Boleh ya. Jadi misalnya di program ketahanan pangan, kami berinisiatif untuk bisa bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Indonesia, bagaimana menghadirkan sebuah program CSR yang mempunyai dampak cukup besar dan juga keberlanjutannya bisa berjalan dengan baik. Namanya adalah program padi biosalin. Jadi
padi biosalin ini adalah varietas padi yang tahan dengan kadar garam tinggi. Pesisir utara Jawa, khususnya yang sedang dalam concernnya pemerintah saat ini, itu melihat bahwa dari tahun ke tahun abrasi air laut ke daratan itu makin tinggi. Nah, kebetulan kami ada wilayah yang pertama kali uji coba itu ada di Semarang, di dekat stasiun kami di Semarang. Itu ada lahan tidur yang selama ini kelompok-kelompok tani itu sudah mencoba untuk, mereka dulu biasanya menanam padi di wilayah tersebut, tapi karena abrasi dan rob itu terus terjadi, akhirnya gagal panen. Nah, BRIN itu dengan kami akhirnya mencoba berinisiatif untuk bisa mencoba varietas padi namanya biosalin yang tahan kadar garam tinggi. Nah, varietas padi itu ditanam di lahan tidur tersebut. Puji syukur, alhamdulillah akhirnya ini bisa berjalan. Kemudian menghasilkan dampak ataupun panen padi yang cukup optimal. Per hektarnya itu antara 7 sampai 9 hektar produktivitasnya. Dan awalnya itu dimulai dari 5 hektar, tapi dalam waktu yang cukup singkat, dalam 1-2 tahun ini sudah sampai 115 hektar. Maaf Pak, itu mulainya dari bulan apa tuh Pak? Itu dari bulan Januari tahun bulan Desember 2024. Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya? Iya. Dan sekarang ketika program pertama kali itu digulirkan, itu bisa buruh tani itu bisa bekerja kembali. Kemudian kelompok tani juga mendapatkan hasil panen dari setiap produktivitas per hektar yang ditanami padi biosalin ini. Terbukti dari meningkatkan kemandirian energi masyarakat itu, dari 5 hektar sekarang kelompok tani itu bisa panen 3 kali setahun. Kemudian mereka bisa sudah melebarkan sampai 115 hektar lahan tidur. Jadi manfaatnya ketika kami masuk pertama kali membantu program ini, kami sudah langsung out. Masyarakat benar-benar sudah mandiri seperti itu. Jadi program ini kami coba replikasi ke daerah-daerah lain di pesisir utara Jawa. Kami replikasi ke Jepara, dari target 20 hektar sekarang sudah tercapai 22 hektar. Kemudian yang terbaru adalah program improvement lagi, tidak hanya padi, tetapi di Kabupaten Batang ini kami ada program Mina Padi Salin. Jadi selain padi, juga lahan tersebut dibudidayakan ikan nila yang tahan kadar garam tinggi. Dan kita harapkan bahwa nanti masyarakat ataupun kelompok tani yang mengelolanya tidak hanya mendapatkan panen padi, tetapi juga panen ikan nila, plus nanti dari sekam yang dari hasil panen juga bisa, nanti kami sedang berinisiatif untuk improvement lagi, bisa dimanfaatkan untuk biomasa. Jadi ada hubungannya dengan energi ramah lingkungan, yang biomasa ini nanti bisa kami salurkan kepada industri yang membutuhkan, juga untuk mengurangi ketergantungan energi seperti batu bara seperti itu. Tadi balik lagi Pak yang ke biopadi tadi, sudah berapa banyak kelompok tani nih yang sudah merasakan program CSR ini? Ada sekitar 10 sampai 15-an kelompok tani yang sudah bergabung di dalam program ini. Tadi kan Bapak bilang selain di Semarang sudah mulai merambah ke Jepara. Targetnya ini di Jawa sendiri mau berapa daerah nih Pak tahun ini? Baik, tahun ini kebetulan kami fokus ke Kabupaten Batang dulu. Gitu, ada 3 atau 4 kelompok tani, saya perlu rekonfirmasi. Kita akan fokus untuk bagaimana yang Kabupaten Batang ini benar-benar proven, karena yang Mina, yang ikan nila ini baru pertama kali ini baru pertama kali kita coba, semoga berjalan dengan baik. Nah, nanti kami akan memulai memetakan nih, mendekati dengan wilayah-wilayah operasi kami juga gitu ya. Misalnya seperti di Karawang, ya, teman-teman Pertagas juga sudah melakukan hal tersebut gitu ya. Akan tetapi program ini belum sampai ke sana, nanti kita coba sinergikan dengan anak usaha ataupun afiliasi dari Subholding Gas. Nanti kita juga akan berkoordinasi juga dengan Kemenko Pangan gitu ya, mana titik-titik yang lebih optimal untuk bisa dibantu seperti itu. Untuk kita berharap bahwa ketahanan pangan masyarakat itu benar-benar bisa terjadi dari inisiatif dan kerjasama bersama antara dua belah pihak.
tidak hanya satu pihak saja dari badan usaha, tapi juga masyarakat punya peranan yang penting untuk bisa menyukseskan program ini bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti sebenarnya kalau saya boleh menyimpulkan, program CSR yang Biopadi yang membina salin padi ini adalah menyulap lahan pesisir ya, yang tadinya rusak karena air laut. Menjadi lebih mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu, dan itu berkelanjutan ya sampai sekarang ya Pak ya. Sampai sekarang ada berkelanjutan. Improvementnya mau seperti apa lagi nih Pak setelah dua hal ini, khusus untuk yang masalah sawah atau padi ini? Tentunya tadi saya sudah sampaikan bahwa improvement dari program ini kan selain mina ada improvement untuk memanfaatkan sekam hasil panen padi untuk biomasa. Kami juga ingin melihat bahwa jika ini dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang pasca bencana seperti kemarin bencana di mana? Di Sumatera ya. Nah, daerah pesisir itu juga terkena dampak yang cukup signifikan terhadap misalnya seperti di Aceh, di pesisir utaranya gitu ya. Ini kan kita bisa coba untuk improve untuk ini bisa dilakukan di daerah-daerah bencana juga. Yang kedua juga bagaimana ini bisa membantu memperbaiki kondisi tanah. Ternyata program ini tuh bisa meningkatkan kualitas hara tanah itu meningkat. Nah, bagaimana lagi untuk bisa kita sinergikan dengan bagaimana membangun benteng untuk agar program ini bisa berjalan lebih sustain lagi. Tentu ada hubungannya dengan mangrove seperti itu ya. Program mangrove untuk bisa kita coba untuk ditanam menjadi benteng terhadap abrasi ataupun rob itu semakin luas seperti itu. Nah, ini itu juga sedang kami kembangkan program-program khusus untuk Batang. Kami juga mulai menanam mangrove di titik yang berdekatan dengan titik yang akan ditanam. Di Semarang juga kita menanam mangrove juga di dekat daerah itu untuk sebagai benteng dari abrasi ataupun rob ke daratan. Saya jadi pengen tahu nih Pak, kalau boleh di-spill ya, dari dua program CSR tadi, perputaran ekonominya itu sampai saat ini sudah berapa sih Pak? Jadi dari dari kegiatan yang di Semarang dan di Jepara itu perputaran ekonominya sudah sampai 7,6 miliar dari sekali panen. Satu kali panen itu? Iya kan, 115 hektar tambah 22 hektar itu baru satu kali panen ya. Jadi 7,6 miliar itu kerjasama dengan BRIN ini juga benar-benar bagus karena mereka memastikan bahwa ada anchor buyer dari gabah, dan harga gabahnya juga bukan harga gabah yang rendah, tetapi harga gabah yang dijaga tingkat keekonomiannya itu cukup bagus, bahkan lebih bagus dari harga pasaran seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan dari istilahnya dari modal CSR yang mungkin berapa persennya ya? Cuma 3-5% modalnya itu bisa menghasilkan perputaran ekonomi sampai 7,6 miliar dalam satu kali panen gitu ya. Ini menurut kami optimasi dari program CSR ini bisa bermanfaatannya benar-benar optimum gitu. Itu baru tahun ini kan Pak? Baru ya, praktis akhirnya 2025-2026 kan, jadi baru 1,5 tahun ini berjalan sebenarnya. 1,5 tahun. Itu udah berapa kali panen tuh? Berarti setahun ini udah 3 kali, mau keempat ya. Berarti dari tadi yang 7 kali 4 kali panen itu, wah luar biasa loh Pak itu Pak. Kami sebenarnya tidak ingin membangun ini kayak janji-janji surga gitu ya. Tapi selama masyarakat dan kelompok tani itu benar-benar komitmen untuk bisa menjalankan program ini dengan bimbingan dari BRIN dengan baik, pendampingan dengan BRIN dengan cukup baik, kami kira sih nilai ekonomi ini tidak hanya ngomong terkait dengan nominal atau rupiahnya, tapi benar-benar bagaimana ini bisa menghidupi berapa kepala keluarga sih. Ya kan, ini yang berapa kepala keluarga buruh tani yang bisa dihidupi dari program ini. Nah, ini tidak hanya ketahanan pangan, tapi perekonomian masyarakat juga bisa terus berjalan in this
ekonomi ya. Naik kelas lah gitu ya. Naik kelas. Oke Pak, sekarang kita boleh sedikit geser ke sektor UMKM ya Pak ya. Jadi kalau saya nggak salah baca nih di media bahwa PGN juga punya program desa energi yang produktif. Itu untuk memangkas biaya produksi kuliner desa sampai 50% lewat konversi ke bahan bakar gas bersih. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang hal itu? Oh, baik. Jadi kami rekonfirmasi ulang ya. Maksudnya bukan UMKM sebenarnya. Jadi kami punya program UMKM bekerja sama kami melaksanakan program Smexpo-nya Pertamina juga. Nah, dari program Smexpo-nya Pertamina ini memang menyasar UMKM atau calon UMKM yang pada dasarnya menyasar masyarakat menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaan, misalnya seperti itu. Mereka yang korban PHK, mereka yang disabilitas, mereka yang ibu-ibu rumah tangga, mereka yang struggling secara keluarga gitu ya, untuk bisa menghidupi perekonomian mereka. Ada namanya program UMIMAX. Program UMIMAX ini adalah sebuah program dari Pertamina yang dulu awalnya juga PGN gitu ya, juga melaksanakan hal yang sama, tapi brandingnya memang sekarang namanya UMIMAX gitu dari Pertamina. Jadi kami membantu mereka yang mau bekerja tetapi tidak punya akses modal, tidak punya ilmunya, tidak punya ilmu mengenai bagaimana mengelola sebuah bisnis, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana meningkatkan akses pasar seperti itu ya. Nah, ini program UMIMAX ini benar-benar memberikan semuanya one package full pendampingan selama 6 bulan kepada UMKM atau calon UMKM itu sendiri untuk mereka bisa berdaya ataupun naik kelas seperti itu. Nah, ada 4 program utama yang sedang berjalan, yaitu jualan kopi keliling, jualan fried chicken, jualan gerai seperti bank kecil seperti jual pulsa, transfer dan teman-temannya itu. Kemudian satu lagi adalah Warmindo yang dengan konsep kekinian seperti itu. Jadi ini adalah salah satu beberapa program yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu kami di PGN juga ada program pendampingan UMKM. Jadi seringkali UMKM itu tidak berkembang karena mereka tidak punya ilmu bagaimana cara mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, misalnya seperti itu. Bagaimana mereka membuka atau marketing seperti itu, bagaimana membuka pasar yang mereka terbiasa, khususnya untuk generasi-generasi yang mungkin sudah tua gitu ya, tapi mereka ingin berdaya, mereka punya keinginan dan tekad untuk jualan, tetapi mereka tidak punya ilmu misalnya seperti marketing online seperti itu ya. Bagaimana mereka tidak punya juga, kadang uangnya tercampur antara uang jualan sama uang harian karena mereka tidak punya ilmu terkait manajemen keuangan. Itu juga kami ajarkan dan kami dampingi. Nah, KPI-nya apa? KPI-nya tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi KPI-nya bagaimana mereka bisa meningkatkan omset mereka, baik omset kotor sampai laba bersihnya mereka. Dari histori yang sudah pernah kami catatkan gitu ya, yang tadinya mereka pendapatan per bulan cuma 700.000 bisa meningkat sampai 3 juta. Bahkan ada satu success story yang cukup membanggakan gitu ya, yang dulunya sebulan mereka pendapatannya cuma 11 juta, sekarang pendapatannya bisa sampai 60 juta, 70 juta karena mereka bisa merambah pasar ekspor seperti itu. Jadi sampai ke ekspor juga ya Pak pendampingannya. Jadi benar-benar mereka mendapatkan ilmu-ilmu itu, tetapi punya semangat yang besar ya, gitu. Termasuk juga rekan-rekan disabilitas, gitu ya. Rekan-rekan disabilitas yang kita pandang mungkin sebelah mata mereka tidak punya kemampuan ataupun akses bergerak ataupun akses kepada pasar yang lebih luas, tetapi dengan program ini mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau kita ngomong sudah ada, ya ini sedang berjalan gitu. Tapi kalau kita ngomong UMIMAX yang sudah berjalan, sudah ada gitu ya. Mereka yang namanya di PHK
pensiunan seperti itu juga kita berdayakan juga seperti itu sih Bu. Nah terkait dengan pemanfaatan energi ini ada program lain sebenarnya. Jadi programnya adalah program bagaimana memberdayakan dan juga meningkatkan utilisasi bahan bakar gas di negeri ini gitu. Caranya gimana? Kami membantu converter kit. Converter kit itu adalah alat untuk mengubah mesin yang tadinya hanya menggunakan BBM, sekarang bisa dual fuel. Jadi bisa BBM, bisa BBG. Nah ini kami membantu converter kit ini untuk pengemudi online. Jadi pengemudi online yang biasanya pakai BBM yang seliternya misalnya 10.000 gitu aja ya. Kalau pakai BBG bahan bakar gas itu mereka hanya membayar 4.500 per liter. Sehingga ada disparitas 5.500 atau 55%. Nah, 55% itu masuk ke kantong mereka sebagai tambahan pendapatan. Nah, itulah yang membuat program ini selain berdampak terhadap pengemudi online manfaatnya, tetapi juga berdampak terhadap bagaimana kita mengelola portofolio energi di negeri ini gitu. Kenapa? Dengan semakin meluasnya pemanfaatan BBG, maka subsidi energi BBM akan semakin turun, bisa membantu pemerintah menurunkan beban energi subsidi energi di APBN. Jika program ini semakin meluas gitu ya. Kita sangat meyakini bahwa program diversifikasi penting untuk bagaimana pengelolaan energi kita ini bisa menuju ke ketahanan energi seperti itu. Nah, ini kita mulai dengan teman-teman Komogas, komunitas mobil gas, yang kita harapkan nantinya program ini bisa mendapatkan dukungan dari kebijakan pemerintah maupun dukungan stakeholder gitu seperti itu. Sehingga kalau kita lihat misalnya salah satu merek gitu ya, taksi ternama di negeri ini misalnya di Jabodetabek, taksi biru itu mereka juga memakai bahan bakar gas ini, converter ini gitu. Nah, kadang sering pertanyaannya adalah lah SPBG-nya ada berapa sih? Ya mungkin kita bisa switch sudut pandang kita kepada, karena mode dari penggunaan converter kit inilah dual fuel. Jadi kita memang fokus kita adalah ketika pengguna kehabisan di tengah jalan bahan bakar gasnya, yang ada tombol switch untuk memindahkannya ke mode BBM. Nanti ketika menggunakan BBM mencari SPBG, mereka mengisi, mereka mendapatkan manfaat efisiensinya itu lagi. Jadi kami sudut pandangnya, POV-nya lebih kepada bagaimana pemanfaatan ini bisa meringankan beban pemanfaatan energi masyarakat di grassroots, khususnya untuk pengemudi mobil online seperti itu. Ini menarik Pak, terkait diversifikasi BBM ini, gas ke BBM. Tapi mungkin perlu segmen tersendiri ini. Nanti mungkin episode yang selanjutnya bisa membahas tentang diversifikasi gas ke BBM ini. Cuma saya tadi tertarik juga Pak soal UMKM. Mungkin teman-teman pengen tahu how-nya tuh Pak, prosesnya bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan PGN, para UMKM ini bisa bisa mendapatkan peluang atau akses untuk bisa bekerja sama dengan PGN. Mungkin Bapak bisa kasih tahu dulu nih Pak. Baik, jadi di UMKM ini kami ada 3 klaster utama. Klaster pertama adalah klaster yang UMKM kerjasama dengan BRI. Jadi kami BUMN itu diamanahkan oleh BP BUMN untuk bisa menjadi manfaat untuk teman-teman UMKM, penyaluran dana. Akan tetapi penyaluran dananya memang BUMN atau kami salah satunya adalah harus menyalurkannya lewat BRI. Nah, teman-teman BRI itu akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, bentuknya memang kebanyakan UMKM perdagangan. Nah, dari situ kita secara kolektabilitas kan harus menjaga ini. Kami melakukan pendampingan ke UMKM binaan kerjasama PGN BRI itu. Tadi yang saya sudah ceritakan ya. Di situ ada pelatihan, ada pendampingan seperti itu. Kemudian yang klaster kedua adalah klaster program UMIMAX-nya Pertamina. Kami sendiri adalah subholding gasnya Pertamina. Jadi ketika program UMIMAX-nya Pertamina berjalan, kami akan mencoba menyebarluaskan informasi itu kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi kami.
ini baru kejadian minggu lalu, barusan ditutup gitu ya, ada 1.000 target UMKM baru untuk bisa diajarin, didampingin, dimodalin, all in dan gratis. Jadi kalau sampai ada program umumnya bilang itu bayar gitu ya, ada biaya pendaftaran atau apa, itu tuh hoax gitu. Udah dipastikan ini gratis. Free. Nah, kemudian yang klaster ketiga adalah jika ada UMKM di masyarakat, khususnya di wilayah operasinya PGN, berkeinginan untuk mengajukan permohonan untuk bisa didampingi, dimodali ataupun ini bisa, akan tetapi permintaan dari masyarakat itu sifatnya adalah dari organisasi, entah itu adalah kumpulan UMKM atau kumpulan organisasi UMKM atau kumpulan atau yayasan yang salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan teman-teman UMKM gitu. Itu bisa diajukan. Jadi ada 3 klaster yang program ini sebenarnya cukup mempunyai manfaat besar buat masyarakat yang bisa diakses sebenarnya seperti itu. Jadi yang tadi pertama adalah kerjasama UMKM PGN BRI, yang kedua Umimax Pertamina, yang ketiga yang benar-benar masyarakat bisa mengajukan secara mandiri kepada CSR PGN. Tapi tentunya syarat-syaratnya itu tadi ya, tidak bisa individu, dia harus organisasi, harus yayasan atau ya istilahnya organisasi jenis lah gitu. Ada yang mengorganisir lah ya, ada yang mengorganisir karena Pak. terkait dengan pertanggungjawaban dan GCG pelaksanaan kegiatan. Selama menjalankan program-program CSR dari PGN, sebenarnya ada tantangan terbesar apa nih Pak yang paling tanda kutip agak-agak berat gitu untuk diterobos gitu Pak? Ada nggak sih Pak? Ya tentunya pandangan dari stakeholder itu CSR itu kewajiban. Iya. Kalau kami bisa menyampaikan bahwa memang CSR itu kewajiban dan tanggung jawab. Tetapi dana CSR atau program CSR itu juga tidak bisa serta-merta disampaikan kepada mereka yang tidak punya pemahaman yang sama dan benar terkait good corporate governance. Ya. Jadi good corporate governance di dalam pelaksanaan kegiatan CSR itu juga penting. Jangan sampai akhirnya nanti ada program yang diselewengkan, dana diselewengkan, atau tidak diperuntukkan untuk sesuai dengan permintaan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan terbesar di dalam program CSR, karena ketika nanti faktor GCG ini tidak diperhatikan, yang terjadi adalah fraud, nanti ujung-ujungnya ke korupsi gitu ya. Dan ini berbahaya baik untuk si pengelola CSR-nya di badan usaha ataupun juga berbahaya untuk si penerima manfaat itu sendiri. Karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar di dalam mengelola program CSR. Semuanya harus ditanggungjawabkan. Apalagi kami perusahaan terbuka ya, TBK, yang ini tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada holding kami Pertamina, tapi ini dipertanggungjawabkan kepada publik. Gitu, karena dana CSR sekarang adalah masuk ke dana operasi perusahaan gitu ya. Jadi ini masuk di dalam laporan keuangan kami secara TBK, juga dilihat, dipantau oleh publik bagaimana pelaksanaan ini benar-benar sesuai dengan GCG dan lepas dari kepentingan-kepentingan yang tidak baik itu. Ada strategi khusus nggak Pak supaya PGN bisa menekan fraud itu? Ada. Jadi kami punya sistem aplikasi juga gitu ya. Bagaimana end-to-end proses dari pelaksanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan administrasi dari program CSR ini dapat berjalan dengan GCG yang baik. Jadi dari proposal masuk, kemudian evaluasi, kemudian pelaksanaan, kemudian sampai monitoring kegiatan, itu semuanya dicatat di dalam aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini juga dipakai untuk bisa melaporkan kegiatannya ataupun datanya. Itu data bank kami, database kami yang kami laporkan ke BPBUMN, ke holding gitu ya, ataupun juga ke masyarakat. Di website kami sendiri kan ada, kami sebagai TBK kan ada website juga ya, yang di situ ada sustainability report ataupun buku annual reportnya TJSL atau annual reportnya CSR PGN. Bisa diakses itu, informasinya semuanya, berapa dana yang disalurkan, program apa saja yang dilaksanakan dalam setahun gitu ya. Dan ini cukup efektif untuk bisa menekan pelanggaran GCG itu sendiri gitu.
Kami sendiri juga ada mengikuti beberapa ISO gitu ya, sudah mengikuti ISO, sehingga kita harapkan bahwa pelaksanaan kegiatan CSR PGN sudah sesuai dengan harapan masyarakat ataupun juga harapan dari regulator kami. Oke, ini terakhir Pak ya. Dari tadi sih sebenarnya saya pengen nanya soal award yang PGN terima dari Propermas dari KLH. Dari internal PGN sendiri, seberapa besar sih komitmen penerapan aspek ESG ini untuk mengubah cara perusahaan memandang masyarakat di sekitar wilayah operasional CSR, Pak? Baik, jadi wilayah operasional CSR kami tidak hanya dengan proper emas, proper hijau ataupun yang biru gitu ya. Tapi sebenarnya corporate social responsibility itu adalah tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan. Memang kegiatan proper adalah salah satu parameter yang secara dari tahun ke tahun menjadi salah satu parameter baik untuk melaksanakan kegiatan ESG. Nah, tentunya dari situ kemarin yang dapat emas misalnya dari kami di Pagar Dewa, kemudian teman-teman Pertagas ada di Kalimantan sama di beberapa daerah ya. Ini kita mencoba terus untuk melakukan sebuah program CSR yang berkelanjutan, kemudian di dalam sebuah perencanaan yang secara jangka pendek, menengah, panjang gitu ya, sehingga kita harapkan bahwa program ini terus punya dampak dan value ROI ataupun kebermanfaatan yang benar-benar terhitung secara kuantitatif. Tapi tidak hanya itu saja ya, yang kita lihat tadi number is number gitu, tapi kebermanfaatan itu bisa terlihat di dalam perubahan kualitas hidup masyarakat itu sendiri, perubahan kualitas ekonominya masyarakat, perubahan akses mereka terhadap pendidikan, perubahan akses mereka terhadap kesehatan, perubahan akses mereka terhadap infrastruktur. Itu menjadi salah satu tolak ukur juga yang harus dihitung gitu ya, yang harus dilihat gitu, bahwa sekarang di sebuah desa terpencil mereka bisa mempunyai wahana wisata atau daerah wisata yang mendapatkan juara 1 nasional, juara 1 provinsi, padahal dia ada di tengah hutan karet gitu ya. Itu juga merupakan salah satu parameter-parameter yang perlu dihitung, walaupun ada parameter numbernya juga. Misalnya dulu desa itu hanya dikenal sebagai desa yang secara perputaran ekonominya hanya didominasi oleh petani karet gitu, atau hutan karet gitu ya. Sekarang mereka mendapatkan sumber pendapatan dari wisata wahana danau gitu ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan dari mereka beternak madu. Mereka bisa meningkatkan pendapatan dari memproduksi barang-barang UMKM yang punya standar dan kualitas yang sudah SNI seperti itu ya. Jamu. Kemudian juga mereka punya akses yang dulunya mereka jual karetnya ke tengkulak, mereka sekarang punya aplikasi yang mereka langsung jual ke end user gitu ya, sehingga peningkatan ekonominya ataupun kualitas dari karetnya juga meningkat. Itu juga menurut kami adalah hasil-hasil yang tidak hanya dihitung dari secara number saja, tapi juga kebermanfaatan kualitas hidup masyarakat itu benar-benar bisa meningkat dan naik kelas gitu. Dan itu harus berkelanjutan, tidak hanya sekali program gitu ya. Iya, berarti kalau boleh saya simpulkan, number penting, tapi kelas ekonomi di masyarakat yang bisa naik kelas itu lebih penting gitu ya Pak kualitas ya? Hidup mereka. Kualitas hidup, dan itu berlanjut terus ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini, episode kali ini bersama Pak Dodo, bersama saya itu cukup. Kita juga, tapi nanti ada episode lain ya Pak ya. Bapak jangan bosan ya. Baik. Untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang program-program CSR PGN, boleh di komentar tulis saja, mungkin nanti kita bisa follow up, bisa bantu juga seperti itu ya Pak ya.
Terima kasih sebelumnya juga Bapak sudah memberikan informasi buat teman-teman pemirsanya Ayo Buka Mata. Semoga ini menjadi inspirasi juga yang tadi di Semarang, di Batang, dan nanti di daerah-daerah lainnya bisa meluas.